Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada pembelajaran pemesanan dan penghitungan tarif penerbangan. Pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai langkah penghitungan tarif penerbangan internasional normal, rute one way dengan intermediate point. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama berdiskusi penghitungan tarif penerbangan internasional normal, rute one way tanpa intermediate point. Tentu nanti akan Anda melihat bahwa ada perbedaan pada penghitungannya, ya. Jadi saya bermaksud memberikan ada perbandingan bagaimana menghitung rutan one way tanpa intermediate point dengan intermediate point. Pada pertemuan sebelumnya kita mencoba menghitung pada rute Jakarta ke Seoul. Jadi penerbangan langsung Jakarta-Seoul, Jakarta sebagai origin, Seoul sebagai destination. Untuk pertemuan kali ini kita mencoba memasukkan kota Singapura. Kota Singapura di sini sebagai intermediate point atau kota persinggahan. Jadi rutenya menjadi Jakarta, Singapura, Seoul. Singapura sekali lagi saya ulangi sebagai intermediate point atau kota persinggahan, dan status intermediate pointnya Singapura di sini adalah stop over point atau kota persinggahan di mana penumpang yang berkeinginan singgah di tempat tersebut dan persinggahannya melebihi jangka waktu 24 jam, sehingga nanti kita harus melakukan penghitungan komponen tertentu sebagai kompensasi dari stop over point yang dilakukan oleh penumpang. Jadi rutenya Jakarta Singapura, Singapura ke Seoul. Langkah pertama kita akan membuat travel map kita, menggambarkan kota Jakarta berada di mana, kota Singapura berada di mana, kota Seoul berada di mana. Penggambaran ini penting untuk melihat nanti apakah jarak antara origin destination masih lebih jauh dari jarak dari origin ke intermediate atau jarak intermediate ke destination. Ini untuk melihat secara lokasi lebih dahulu, karena ini bisa menentukan bahwa rute ini nanti akan kompleks atau tidak. Kalau melihat ini, maka travel map ini, maka Jakarta Singapura Seoul dikategorikan sebagai rute yang sederhana. Kenapa rute sederhana? Karena Jakarta Singapura tentu lebih dekat dari rute jarak Jakarta Seoul. Kemudian Singapura Seoul juga lebih dekat dari jarak Jakarta Seoul. Yang kedua, kita pindah kepada kotak penghitungan harga dari origin destination-nya, lalu kita ingin mencari MPM-nya, maximum permitted mileage, dan NUC-nya. Kita menggunakan buku Passenger Air Tariff untuk mencari ini. Menggunakan Passenger Air Tariff. Sebagai contoh di sini, saya mengandaikan untuk Jakarta Seoul itu ketika kita buka MPM-nya, kita mengambil yang global indikatornya EH. Kenapa global indikatornya EH? Karena Jakarta itu ada di area 3, Seoul itu ada di area 3, sehingga kita tetapkan sesuai dengan ketentuan dia berada di global indikator Eastern Hemisphere. Dan kita menemukan untuk Eastern Hemisphere MPM-nya adalah 1700. Apa itu MPM? Saya ulangi lagi, itu merupakan jarak maksimum yang dapat dipenerbangi oleh penumpang dengan menggunakan harga pada rute tersebut. Kita mendapatkan harganya yaitu NUC 1180. Kita ambil tentu dari harga one way yang tipis, yang normal, one way normal, dan kita menemukan harga NUC-nya 1180. Itu pengecekan yang kita lakukan karena perjalanan ini adalah perjalanan yang masih sederhana. Kita tidak mengecek origin intermediate-nya, intermediate ke intermediate-nya, intermediate ke destination-nya. Semoga hal ini dapat lebih memperjelas untuk tahapan ini. Setelah itu kita mengecek TPM-nya, Ticketed Point Mileage. Untuk rute ini karena perjalanannya adalah Jakarta, Singapura, Seoul, maka pertama kita mengecek berapa jarak Jakarta ke Singapura. Sebagai contoh, setelah saya membuka General Rules, mendapatkan tabel TPM, sebagai contoh anggaplah jaraknya 275. Kemudian Singapura, Seoul, saya juga buka pada TPM, tabel TPM, sebagai contoh saya dapatkan 1300. Sehingga kita dapat melihat di sini total jarak perjalanannya adalah nantinya 275 ditambah 1300 sama dengan 1575. Setelah mendapatkan data ini, kita pindah ke bagian penghitungan.
Kita pindahkan tadi FCP-nya yaitu Jakarta ke Seoul karena originnya Jakarta, destinasinya Seoul. Kemudian di dalam kotak pengecekan tadi dari passenger tarif kita dapatkan NUC-nya 1180. Sekaligus di passenger tarif itu kita dapat menemukan rule-nya Y146. Kita tuliskan, lalu MPM-nya tadi kita tetapkan sebagai Eastern Hemisphere EH, kita dapatkan MPM-nya 1700. Lalu tadi TPM-nya kita jumlahkan Jakarta Singapura ditambah Singapura Seoul, kita dapatkan 1575. Sampai tahapan ini kita melihat bahwa TPM-nya lebih kecil dari MPM atau sebaliknya MPM lebih besar dari TPM. Kalau Anda menemukan sebuah tahapan perhitungan MPM lebih tinggi dari TPM, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah perjalanan yang sederhana dan langsung kita akan menghitung berapa applicable fare-nya. Ya, berapa applicable fare-nya. Jadi kita abaikan EMA karena TPM sudah lebih rendah dari MPM. Ya. Jadi kita tulis di EMA-nya NA not applicable. Demikian pula tidak akan ada EMS karena TPM lebih rendah dari MPM, maka kita tulis M artinya mileage, memutuskan bahwa MPM lebih besar dari TPM atau sebaliknya. Kemudian tentu tidak ada HIP karena ini perjalanan sederhana. Di travelnya tadi jarak antara intermediate ke destination dan jarak dari origin ke intermediate tidak lebih jauh dari origin ke destination-nya. Kita tuliskan nil. Kalau HIP-nya nil berarti rule keduanya kita kosongkan. Sehingga di applicable fare-nya AF-nya kita pindahkan langsung NUC 1180 ke bawah. Kita tuliskan NUC 1180. Jadi ini sama dengan NUC yang ini, ya. Kenapa? Karena MPM lebih tinggi dari TPM atau TPM lebih rendah dari MPM sehingga EMA-nya not applicable, surcharge-nya M, yang HIP-nya nil. Karena perjalanan ini juga masih sederhana, tidak ada pengecekan backhaul check, kita tulis nil. Lalu totalnya kita tulis sama dengan applicable fare yaitu 1180 karena tidak ada pengaruh dari penghitungan harga yang lain, komponen yang lain. Sehingga totalnya 1180. Lalu kita akan tetapkan dengan mata uang apa penumpang akan membayar. Sebagai contoh sini dia akan membayar dengan USD, US dollar. Maka di dalam buku passenger tarif kita buka bagian rate of exchange, berapa perbandingan mata uang dengan NUC, kita temukan untuk US dollar 1,00000, ya. Sehingga kita untuk menentukan local currency fare-nya, harga mata uang lokalnya adalah NUC dikali IROE 1180 dikali 1,000, kita temukan US dollarnya adalah 1180. Jadi dia akan membayar 1180. Kalau Anda bandingkan dengan harga pada rute sebelumnya yang one way tanpa intermediate Jakarta Seoul, harga yang sama juga muncul, betul, karena tetap kita menggunakan harga origin destination. Namun di sana akan berbeda kalau Anda cek TPM-nya, karena TPM-nya lebih rendah tentunya pada rute Jakarta Seoul. Kalau di sini kita temukan TPM-nya 1575. Jadi ini cara penghitungannya. Hasil perhitungan ini kita masukkan ke dalam kotak tiket Jakarta, kita tulis Jakarta Singapura Seoul. Ya, kita tidak menggunakan lagi garis bantu 3, garis bantu 2 seperti pada contoh sebelumnya karena sudah cukup, ya. Jakarta Singapura Seoul sudah cukup untuk menuliskan nanti harganya 1180 dan di atas harga itu kita tuliskan bagaimana mileage-nya. Kita tulis M. Ya, jadi JKT Sin Seoul, carrier-nya GAGA, kemudian kita tulis harganya pada bagian selurus dengan Seoul 1180, jadi membacanya harga Jakarta Seoul 1180 dan mileage-nya tidak terlewati. Kita tulis M. Lalu kita garis di sini untuk membatasi supaya tidak ada informasi tambahan di sini. Lalu ROE-nya kita pindahkan 1,000. NUC-nya juga dari atas kita pindahkan ke bawah 1180 NUC. Dan untuk di fare kita tuliskan LCF-nya US dollar setelah kita kali 1180 kali 1,00 kita dapatkan US dollar 1180. Jadi inilah cara menghitung harga tiket penerbangan normal, ya, one way dengan intermediate. Untuk melatih ini, tolong Anda buat perhitungan tarif untuk 2 rute penerbangan internasional one way yang memiliki intermediate point. Silakan rutenya dari mana. Anda menggunakan contoh sebelumnya. Misalkan seperti ini, saya Jakarta Singapura Seoul, tinggal Anda menentukan mana kotanya.
mohon kota yang dipakai per negara satu saja. Misalkan Surabaya, Bangkok, Tokyo, seperti itu. Jangan dari Surabaya ke Jakarta dulu, karena itu ada penghitungan tertentu lagi nanti yang muncul. Jadi kita gunakan yang rute satu negara satu, dan saya sarankan startnya lebih dahulu dari Indonesia, ya, lebih dari Indonesia. Tapi kalau ada yang mau start dari negara lain untuk menguji coba, silahkan. Oke, ini pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jikalau ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan, Anda pertama buka video ini kembali dan lihat penjelasan saya, dengarkan penjelasan saya. Kemudian kalau ada hal yang lebih penting lagi Anda mau diskusikan karena kurang paham dari video ini, Anda bisa tanyakan di grup WA kita ataupun di Google Classroom kita. Demikian untuk pertemuan hari ini untuk langkah penghitungan tarif penerbangan internasional normal, rute one way dengan intermediate point. Semoga bermanfaat. Saya selalu mengingatkan, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga kita selalu sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, dan tentu nikmat kesehatan juga kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.